Orang yang berjuang pasti akan lebih cepat pulih daripada orang yang tidak pernah berjuang. Saya mau sampaikan pada khotbah hari ini dengan tema sumber penyakit atau akar penyakit, cikal bakal sebuah penyakit. Semua orang suka dengan namanya sehat. Jika Anda sehat, Anda harus berjuang terus menjadi sehat. Sebab jika Anda tidak berjuang untuk menjadi sehat, maka Anda akan jadi sakit. Dan kalau Anda sakit, Anda harus berjuang dengan keras agar Anda sembuh. Sebab kalau Anda tidak pernah berjuang dengan keras agar Anda sembuh, maka penyakit Anda akan lebih buruk. Saya teringat waktu saya kena COVID pertama kali bulan Desember 2020. Karena waktu itu saudaraku masih belum ada obatnya. Vaksinnya pun baru ditemukan. Ketika saya sakit COVID, saya tahu ini gak ada obatnya. Saya harus berjuang untuk sembuh. Dengan cara apa? Saya gak boleh miss, minum obat rutin, makan rutin, makan lebih banyak daripada biasanya. Saya olahraga di tempat, saya exercise, saya push up, saya sit up. Saya kemudian merenung firman, menyembah Tuhan. Saya berjuang untuk sembuh. Dan guess apa yang terjadi? Biasanya orang kena COVID 7 hari, 14 hari. Saya cuma kena COVID 3 hari. Why? Karena berjuang untuk sembuh. Orang yang berjuang pasti akan lebih cepat pulih daripada orang yang tidak pernah berjuang. Dan saudara masih tahu bahwa kalau Anda sakit, tingkat stresnya lebih berat daripada kehilangan harta benda. Secara ilmu psikologis, pada waktu seseorang kehilangan harta bendanya, titik stresnya dari 0 sampai 60%. Ketika seseorang kehilangan handphonenya, kehilangan dompetnya, kehilangan uangnya, ditipu, titik stres dari 0 sampai 60%. Yang kedua, secara ilmu psikologis, pada waktu seseorang kehilangan kesehatannya, titik stresnya dari 0 sampai 80%. Kehilangan kesehatan lebih stres daripada kehilangan harta benda. Lebih pusing daripada kehilangan harta benda. Kenapa? Karena kalau Anda sehat, sekalipun Anda kehilangan harta benda, Anda kerja dan masih bisa mendapatkan uang kembali. Tapi kalau Anda sakit, maka Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan income. Bukan itu saja, Anda bahkan harus menguras income-mu untuk beli obat, untuk berobat. Makanya orang kalau sakit lebih stres daripada orang itu kehilangan harta benda. Harta benda masih bisa dicari waktu Anda sehat. Tapi waktu Anda sakit, Anda sulit mencari harta benda. Bahkan Anda harus mengeluarkan tabungan Anda untuk berobat. Itu sebabnya negara-negara yang memberikan fasilitas pengobatan gratis atau kesehatan gratis jauh lebih sejahtera, jauh lebih damai dan lebih tenang hidup rakyatnya daripada negara-negara yang tidak pernah memberikan pengobatan gratis atau kesehatan gratis. Makanya kenapa penduduk di Finlandia, Denmark, Australia, England, Switzerland, Kanada, mereka hidup lebih damai, lebih sejahtera karena mereka dijamin pemerintah kesehatan mereka. Mereka gak usah pusing akan pengobatan dan sakit penyakit. Nah, karena kita di negara Indonesia tidak punya fasilitas pengobatan gratis. Yes, bayar BPTS, kita bisa diberi pengobatan yang lebih murah. Tapi sekali lagi, kesehatan merupakan hal yang penting untuk kita bisa jaga. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.